Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tema pagi ini. Hari ini ada 2 video yang harus anak-anak pelajari. Untuk yang pertama ini, Miss akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 1, muatan IPA, yaitu tentang proses menghasilkan energi listrik. Sebelum menyaksikan videonya, anak-anak silahkan membuka buku pena halaman 7. Selamat belajar! Manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Salah satu jenis energi yang digunakan manusia adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dibutuhkan oleh peralatan listrik agar dapat berfungsi. Energi listrik tersimpan dalam bentuk arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Manusia menggunakan energi listrik untuk berbagai keperluan, seperti menyalakan lampu penerangan, menyalakan alat-alat elektronik, dan menggerakkan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimanakah listrik dihasilkan? Di pembelajaran tema 3, anak-anak sudah diajak berkeliling dengan si Billy untuk melihat bagaimana listrik dihasilkan dan bagaimana perjalanan listrik bisa sampai ke rumah. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai proses menghasilkan energi listrik dan proses menyalurkan energi listrik tersebut. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik, yaitu benda-benda yang dapat membangkitkan energi listrik. Berikut beberapa jenis sumber energi listrik yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, ada generator. Generator merupakan alat penghasil energi listrik yang besar. Generator mampu mengubah bentuk energi lain menjadi energi listrik. Sebagai contoh, generator mengubah energi air menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air, ada juga energi lain. Yang pertama berupa energi gas pada pembangkit listrik tenaga gas, energi tenaga uap pada PLTU. Selanjutnya ada energi diesel pada PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Ada energi panas bumi atau PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir ada energi nuklir pada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua ada aki atau akumulator. Disebut juga elemen basah karena berisi zat-zat kimia dalam bentuk cairan. Cairan kimia tersebut dapat menghasilkan energi listrik saat dihubungkan dengan rangkaian listrik. Pada aki terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Aki digunakan pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Yang ketiga ada baterai. Disebut juga elemen kering karena berisi zat-zat kimia dalam bentuk serbuk kering. Serbuk kimia tersebut mampu menghasilkan arus listrik jika kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif melalui rangkaian listrik. Pada baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dinamo terbuat dari magnet dan kumparan yang mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo biasanya terpasang pada ban sepeda bagian depan sebagai sumber energi lampu sepeda. Yang kelima ada panel surya, merupakan alat yang terbuat dari sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya digunakan pada kalkulator, mobil listrik, dan rumah-rumah yang tidak terjangkau jaringan listrik. Setiap sumber energi listrik memiliki cara berbeda dalam menghasilkan energi listrik. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di dalam air tersimpan energi potensial, yaitu pada air terjun, dan energi gerak pada air yang mengalir. Pemanfaatan air banyak dilakukan
dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan. Komponen utama PLTA berupa air, turbin, dan generator. Air sebagai sumber energinya, sedangkan turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Sedangkan generator berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dari energi gerak turbin. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Anak-anak bisa perhatikan skema kerja pembangkit listrik tenaga air berikut. Yang pertama, aliran sungai atau waduk atau air terjun sebagai sumber energinya. Sumber energi itu mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik atau yang kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pemanfaatan air sebagai penghasil energi listrik juga dilakukan masyarakat di pedalaman atau pedesaan yang belum menikmati energi listrik. Mereka membuat pembangkit listrik tenaga air mini, yaitu pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil, biasanya disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembuatan pembangkit listrik ini tidak harus membuat waduk atau bendungan yang besar. Pembangkit listrik ini memanfaatkan aliran air yang ada di sekitarnya, seperti sungai, air terjun. Sedangkan prinsip kerja PLTMH sama dengan PLTA dalam menghasilkan energi listrik. Komponen utama PLTMH yaitu air, kincir air, dan generator. Aliran air sungai atau air terjun disalurkan untuk menggerakkan kincir air. Putaran kincir air akan menggerakkan generator, sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah penduduk. PLTMH menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah dalam satu kampung. PLTMH menjadi solusi pemanfaatan energi listrik di daerah terpencil dan pedalaman. Selain mengetahui bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA, selanjutnya kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik industri. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, dan gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik tersebut disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator atau trafo.
Trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurunan tegangan diterima oleh gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini tentang proses menghasilkan energi listrik. Untuk materi selanjutnya, silakan anak-anak mengecek video yang kedua. Terima kasih.